Shalom, perkenalkan nama saya Ira Gloria. Saya adalah seorang guru agama di sebuah sekolah swasta di Jakarta Barat. Ya Bapak Ibu, pada saat ini saya ingin menyaksikan tentang bagaimana Tuhan menolong saya ketika saya mengalami sakit tertular virus COVID-19. Ya, Bapak Ibu, saya teringat dulu ketika bulan Maret, di mana Pak Jokowi mengumumkan bahwa Indonesia sudah ada positif COVID-19 2 orang. Nah, waktu itu saya merasa, saya tidak akan kena seperti itu ya. Saya sehat dan saya tidak berpergian ke luar negeri seperti itu. Tapi kemudian Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tanggal 14 Maret, di situ saya pertama kali merasakan badan saya itu meriang. Ya, saya adalah orang yang sehat. Ya. Waktu saya hamil, 1 hari pun tidak pernah saya cuti karena sakit. Saya selalu masuk sampai sehari sebelum saya melahirkan pun saya masuk gitu ya. Besoknya saya akan dioperasi, baru saya mulai cuti saya. Dan sehari pun saya tidak pernah ada izin sakit. Saya merasa tubuh saya sehat. Tapi waktu itu tanggal 14 Maret saya merasa tubuh saya mulai sakit dan saya berpikir ini flu biasa. Lalu saya minum obat demam, tapi waktu itu badan saya tidak merasa sembuh begitu ya, saya masih sakit seperti itu. Akhirnya tanggal 15, 16, 17 setelah saya minum obat dan tubuh saya tidak merasakan lebih baik ya. Akhirnya ketika hari Selasa tanggal 17 Maret saya berdiskusi sama suami saya. Kata suami saya, besok kita ke dokter saja, ke puskesmas terdekat gitu. Nah, malamnya tanggal 17 saya sudah merencanakan besok akan izin dari kantor dan akan pergi ke puskesmas begitu. Kemudian Bapak Ibu, besoknya itu tanggal 18 ketika saya bangun dan hendak mempersiapkan diri ke puskesmas, saya melihat ternyata mbak kami ya, asisten rumah tangga, meninggalkan rumah kami tanpa izin gitu ya. Mungkin dia takut karena ini saya sudah demam berhari-hari nggak sembuh, juga aroma COVID-19 sudah tersebar di Jakarta seperti itu, dan dia pergi begitu saja dari rumah kami ya sudah. Dan saya waktu itu masih punya anak kecil, anak saya yang paling bungsu yang umur 2 tahun, 8 bulan begitu. Nah, dan saya mulai bingung, saya harus ke dokter bersama suami, mbak saya siapa yang menjaga. Akhirnya anak saya yang pertama, kakaknya Giselle yang berumur 9 tahun yang menjaganya. Akhirnya saya dan suami pergi berdua ke puskesmas. Sampai di puskesmas, ternyata ketika saya diukur suhunya, badan saya 39 derajat ya, dan saya diberikan jalur khusus langsung ke IGD seperti itu. Dan saya ditangani, akhirnya saya dikasih antibiotik, cek darah, dikasih antibiotik, dan saya pulang. Hari Rabu saya minum obat tidak sembuh juga. Kamis saya minum obat tidak sembuh juga. Akhirnya karena saya merasa pusing, saya merasa meriang, hari Jumatnya saya pergi lagi bersama suami ke dokter lagi. Saya cek lagi di dokter dan dokter bilang dikasih antibiotik saja ya Bu ya. Nanti kami catat nama Ibu. Nanti jika merasa apa-apa nanti silahkan, nanti kami akan hubungi untuk pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Akhirnya hari Jumat dari puskesmas saya pulang gitu ya. Saya pulang lagi ke rumah, saya minum obat. Dan waktu itu puji Tuhan ya, diberikan pengumuman di kantor saya bahwa mulai hari Kamis sudah ada WFH. Jadi guru-guru akan mengajar dari rumah seperti itu. Dan saya bersyukur karena saya juga bisa sambil menjaga anak saya, oleh karena asisten saya tidak ada. Kemudian hari Jumat, hari Sabtu saya juga masih sakit, tidak sembuh juga. Akhirnya hari Minggu Bapak Ibu, Minggu pagi, itu hari yang saya tidak pernah lupa, tanggal 22 Maret, di mana rumah saya kebanjiran. Ya, di dekat rumah saya ada kali, dan kali itu rubuh temboknya sehingga dol banjir sampai ke rumah gitu. Air sampai WC itu meluap. Waduh, hari Minggu tuh saya udah kepala pusing ya, banjir, hanya bisa terbaring, aduh bagaimana ini gitu ya. Nah, akhirnya Bapak Ibu sampai malam banjirnya baru sedikit surutnya gitu ya. Akhirnya terus tiba-tiba
dokter dari puskesmas menelpon, "Ibu bagaimana keadaannya?" Dan saya menceritakan keadaan saya. Akhirnya dokter tersebut memutuskan ibu harus dibawa ke rumah sakit. Ya, akhirnya mereka mengirim ambulans. Ya, hari Minggu itu malam itu saya berpikir saya sendiri aja deh yang ke rumah sakit. Saya berpikir boleh gitu ya. Dan suami akan menjaga anak-anak di rumah. Tapi kemudian ketika ambulans datang, orang di ambulans mengatakan ibu nggak bisa, ibu harus ditemani. Nah, terus anak-anak bagaimana? Akhirnya ya sudah, kata suami saya, bawa aja begitu ya, nanti mereka tinggal di mobil. Dan waktu saya di ambulans sendirian dan suami di belakang naik mobil sama anak-anak ya menyusul, itu saya hubungi beberapa dua orang ya, ada keluarga saya, dan mereka menolak untuk saya menitipkan anak-anak saya begitu ya. Ya sempat waktu itu saya merasa aduh gitu ya, kok orang-orang seperti ini menolak kami gitu ya. Tapi akhirnya suami saya mengatakan wajar nih gitu, ini kan lagi COVID-19 dan kita ini pasiennya, kamu ini pasiennya, orang juga pasti takut. Saya berpikir oh iyalah seperti itu. Akhirnya hari Minggu malam itu saya dibawa ke rumah sakit RSUD Tangerang dan saya diperiksa di paru-parunya, kemudian saya juga diambil darah, tes, lalu kemudian tengah malam itu diberitahu kepada suami saya bahwa saya di paru-paru ada infeksi dan saya harus segera mengalami isolasi di lantai atas seperti itu. Mendengar itu saya dan suami lemas, ya akhirnya suami saya pergi uh, menitipkan anak kami di sebuah tempat begitu ya, oleh karena rumah juga masih berantakan. Dan saya ada di rumah sakit pada waktu itu dari hari Minggu malam dan hari Seninnya baru saya masuk di ruang perawatan isolasi seperti itu. Waktu itu Bapak Ibu jemaat yang terkasih, saya merasa bahwa saya sendirian. Saya mencoba berdoa kepada Tuhan. Nggak tahu waktu itu saya merasa down sekali Bapak Ibu. Saya berpikir bahwa saya ini orang sehat, kenapa saya harus kena sakit virus seperti ini lagi COVID-19. Saya sangat down sekali, saya menangis tiap hari, tiap malam saya menangis. Dan saya mencoba untuk berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Tapi saya merasa seperti ketika saya berdoa itu ada tembok yang nggak nyampe doa saya itu. Ya, akhirnya saya bingung saya harus ngapain. Saya merasa sendirian waktu itu Bapak Ibu. Dan akhirnya saya membuka Alkitab dan saya membaca di Alkitab waktu itu dari Markus. Ya, saya baca dari Markus 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya baca pasalnya, itu berbicara mengenai bagaimana Tuhan menyembuhkan, Tuhan mengadakan mujizat. Dan saya berpikir, Tuhan, apakah Tuhan menyembuhkan saya? Gitu ya. Saya berpikir saya sendirian saat itu. Nah, Bapak Ibu, malam pertama saya habiskan di rumah sakit, malam kedua, ketiga, gitu ya. Nah, saya masih ingat sekali Minggu malam, Senin malam, Selasa malam itu saya berdoa itu seperti ada tembok ya. Tiga hari 3 malam saya merasakan hati saya kosong, kecewa, marah. Saya merasakan saya kenapa harus saya gitu. Sampai akhirnya hari Rabu ya, dimana kemudian saya bergumul sama Tuhan. Rabu malam saya ingat sekali, besoknya hari Kamis saya akan di ronsen lagi paru-parunya. Rabu malam itu saya berdoa sama Tuhan dan tiba-tiba Bapak Ibu, Rabu malam itu titik Tuhan memulihkan saya. Saya ingat sekali ketika saya berdoa itu seperti langit itu terbuka begitu ya, langit yang menghalangi saya bertemu Tuhan itu terbuka. Saya merasakan Tuhan melingkupi saya, Tuhan ada di ruangan saya, Tuhan menjamah saya dan saya menyembah Tuhan, saya memuji Tuhan, saya mengagungkan Tuhan, saya menangis, saya bilang Tuhan terima kasih, ini yang saya butuhkan, hanya Tuhan yang saya butuhkan saat ini. Saya merasa sendirian Tuhan, saya butuh Tuhan. Dan Bapak Ibu sepanjang malam itu saya menangis sama Tuhan dan saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Saya merasakan akhirnya Tuhan mengampuni saya minta ampun atas setiap dosa saya minta ampun atas setiap pelanggaran saya menyelesaikan semua di hadapan Tuhan. Dan malam itu saya bertemu dengan Tuhan Bapak Ibu. Saya sungguh bersyukur. Meskipun saya guru agama dan saya tahu banyak hal mengenai Alkitab. Tapi ketika ada sebuah berita dalam kepala saya kena COVID-19, itu satu hal yang sangat memukul perasaan saya. Nah, tapi saya bersyukur Rabu itu Tuhan pulihkan saya. Tuhan memulihkan iman saya dan Tuhan terasa hadir dekat sekali bersama dengan saya. Dan saya percaya diri untuk besok
Kamis saya harus di ronsen, apapun hasilnya saya percaya Tuhan ada bersama saya. Nah Bapak Ibu, hari Kamisnya kemudian saya ronsen. Nah saya berpikir, saya berdoa, Tuhan tolong supaya hasilnya baik, supaya besok Jumat saya bisa pulang. Ini kan weekend, kalau Jumat saya tidak pulang pasti Senin lagi saya pulang, seperti itu. Minimal saya diizinkan pulang, saya sudah capek di rumah sakit ini sendirian. Itu ruangan rumah sakitnya bagi saya itu mengerikan, ya dokter dengan pakaian astronot, dan saya tidak mendokumentasikan satu pun, oleh karena bagi saya itu adalah pengalaman yang sangat menakutkan gitu ya. Akhirnya hari Kamis saya di ronsen, dan besoknya hari Jumat dokter datang, saya deg-degan, saya berdoa, Tuhan saya mohon anugerah Tuhan gitu ya. Hari Jumatnya dokter datang dan dokter mengatakan, Ibu Ira, ini ronsen paru-parunya sudah bagus hasilnya gitu ya, Ibu boleh pulang gitu ya, dirawat di rumah ya, isolasi mandiri di rumah. Nah Bapak Ibu, saya bersyukur sekali hari Jumat itu memang saya dan pasien yang lain itu tidak diberikan rapid test dan juga tidak di swab ya. Jadi kami itu diizinkan pulang hanya berdasarkan hasil ronsen. Waktu itu masih bulan Maret ya. Jadi masih sangat susah untuk swab dan sangat susah untuk rapid. Jadi belum seperti sekarang gitu. Akhirnya saya bilang, ya udah dokter, yang penting saya bisa pulang. Saya akan merawat diri saya dengan baik nantinya, seperti itu. Akhirnya Bapak Ibu, hari Jumat ya, hari Jumat itu saya diizinkan pulang tanggal 20 Maret saya pulang, dan ketika saya jam 4 sore, setengah 4 sore ketika saya diizinkan pulang, saya langsung berlari keluar itu dengan sangat sukacita. Tapi karena saya adalah statusnya pasien dalam pengawasan, maka saya tidak boleh bersentuhan sama keluarga saya gitu ya. Maka dan saya pun masih diisolasi mandiri gitu. Nah Bapak Ibu, akhirnya di rumah saya di kamar sendiri, saya mendengarkan anak saya tiap malam menangis, yang umur 2 tahun itu sedih rasanya. Dia tiap malam pasti tidur bersama saya, di pelukan saya, tapi ketika saya sakit dia tidak lagi dipeluk sama saya merasa sedih sekali. Dan saya mendengarkan tiap malam dia menangis, saya hanya berdoa, Tuhan sembuhkanlah saya, sembuhkanlah saya. Nah kemudian seminggu setelah itu Bapak Ibu, tanggal 27 lalu saya kembali ke rumah sakit ya, seminggu setelah saya keluar untuk kembali dicek paru-parunya apakah saya sudah sembuh atau tidak, seperti itu. Kemudian ketika dicek tanggal 27 ya, ketika dicek tanggal 3 April dicek, dokter mengatakan, oh ini sudah bagus paru-parunya. Nah jujur sebenarnya di hati kecil saya, ini saya cuma dicek paru-paru saja, apakah nggak dirapit atau di swab, seperti itu ya. Tapi memang mungkin waktu itu masih susah untuk di rapit dan di swab, masih sangat sedikit. Akhirnya dokter mengatakan ini sudah bagus Bu, dan saya bertanya, dok apakah saya boleh berkomunikasi langsung dengan anak-anak saya, bertemu langsung dengan anak dan suami? Dokter mengatakan boleh ya. Akhirnya saya senang, di Jumat 3 April itu saya akhirnya bisa berkumpul lagi bersama anak. Tapi kemudian Bapak Ibu, bidan suster di puskesmas saya WA saya, ibu harus di rapid test. Saya bilang, Bu, saya ini sudah diizinkan pulang sama dokter dan paru-paru saya sudah bagus, untuk apa saya dirapit lagi gitu. Dia bilang nggak bisa Bu, harus dirapit tetap. Akhirnya oke lah, akhirnya saya sama suami dan anak-anak sekeluarga kami di rapid test. Nah waktu itu kami di rapid test tanggal, kalau nggak salah itu tanggal minggu depannya, tanggal belasan April saya lupa, kami di rapid test. Kemudian ketika di rapid test hasilnya cuma sehari, bidan menginformasikan bahwa suami saya, kedua anak saya itu negatif ya. Dan ketika saya cek di WA, dan saya juga mendapatkan saya negatif. Bapak Ibu, saya senang sekali saya sudah negatif. Akhirnya saya sama suami, wah udah negatif, kita bisa berkumpul lagi sama teman-teman, sama satu keluarga seperti ini kan. Nah akhirnya Bapak Ibu, oleh karena saya berpikir saya negatif, maka kami bisa bersama-sama lagi seperti itu. Tapi kemudian Bapak Ibu, seminggu kemudian, beberapa hari kemudian, saya ingat waktu itu habis Paskah, hari Sabtunya setelah Paskah, hari Jumatnya setelah Jumat Agung ya, itu tanggal 17 ya, itu bidannya menghubungi saya.
tanggal 10 kalau nggak salah ya, 10 April. Itu bidannya menghubungi saya, ibu harus di swab besok. Nah, saya kaget, kok saya di swab, kan saya negatif, kata bidannya. Loh, ibu positif. Saya bongkar lagi data yang kemarin. Loh, saya kaget, saya langsung lemas. Ya ampun Tuhan, saya sudah satu kamar sama anak-anak saya sudah memeluk mereka. Ternyata saya salah baca Bapak Ibu, dan saya itu ternyata positif dari hasil rapid testnya. Saya begitu terpukul, dan suami saya juga lemas, kok bisa begitu ya. Akhirnya di hari Sabtu setelah Jumat Agung itu ya, saya kemudian di swab Bapak Ibu. Saya di swab, lalu kemudian ketika saya di swab, waktu itu tanggal 11 April ya, 11 April saya di swab. Akhirnya 2 minggu kemudian saya masih menjalani lagi isolasi mandiri oleh karena hasil swab itu belum ada ya. Dan ketika hasilnya diberikan pada waktu itu tanggal 23 April, hasil swab diberikan kepada saya dan dikatakan bahwa saya itu ternyata positif COVID-19. Bapak Ibu, di situ saya lemas sekali. Memang sih saya merasakan dada saya juga terasa tidak enak, tidak stabil, dan ternyata memang saya positif COVID-19 ya. Di situ saya merasa, Tuhan, ternyata saya ini adalah pasien COVID-19. Saya sudah bersama anak saya, suami saya sudah bertemu keluarga saya menyesal di hadapan Tuhan. Lalu kemudian saya masih ingat waktu itu ada berita seorang remaja yang tangannya kram, ternyata dia mengalami COVID-19, akhirnya nggak berapa lama dia meninggal. Nah, Bapak Ibu, ya memang saya merasakan tangan saya ini kram, ya, sakit, dada juga memang masih sesak, seperti itu ya. Saya merasakan badan saya memang tidak nyaman, seperti itu. Saya bilang, malam-malam ketika saya sendirian di kamar, saya menangis sama Tuhan, Tuhan, saya tahu Tuhan akan memanggil saya. Saya tahu Tuhan mau saya kembali ke surga. Tapi Tuhan, saya mohon, berikan saya bonus 25 tahun Tuhan. Berikan saya tambahan umur 25 tahun dari sekarang Tuhan. Saya masih mau melayani Tuhan. Saya masih mau untuk menjaga anak-anak saya Tuhan. Malam itu saya benar-benar menangis di hadapan Tuhan. Saya berlutut di hadapan Tuhan sendirian di kamar. Saya mohon Tuhan, selamatkan saya. Tuhan, sembuhkan saya. Bapak Ibu, banyak sekali orang mengatakan Ibu Ira harus selalu ngomong sembuh. Banyak orang mengatakan Ibu harus beriman. Ya, jujur saya bukan orang yang seperti itu. Saya adalah orang yang logis. Saya berpikir kepada fakta, dan akhirnya saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini iman saya. Saya bukan orang yang bisa ngomong sembuh, tidak bisa. Saya orang yang sangat miskin Tuhan dalam iman Tuhan. Saya merendahkan diri sama Tuhan. Tuhan, tolong sembuhkan saya. Tuhan, tolong sembuhkan saya butuh Tuhan. Izinkan saya untuk diberikan umur tambahan 25 tahun lagi ke depan. Bapak Ibu, cuma itu doa saya sama Tuhan. Tuhan, saya mohon kemurahan Tuhan bagi saya. Bapak Ibu, akhirnya 2 minggu yang lalu, ya, tanggal 29 April, saya, suami, dan anak-anak disuruh swab. Saya swab yang kedua, oleh karena anak-anak dan suami saya sudah bertemu dengan saya ceritakan sama dokter semuanya, mereka bilang ya udah 4 orang harus di swab gitu ya. Akhirnya 29 April kemarin kami berempat di swab ya. Saya serahkan sama Tuhan. Tuhan, tolong mujizat Tuhan bagi kami sekeluarga. Saya hanya percaya kepadamu Tuhan, kebaikan hati Tuhan. Akhirnya setelah tanggal 29 April dan saya masih isolasi mandiri di kamar seperti biasa, seperti itu ya. Nah, hari-hari saya jalani, saya masih, Bapak Ibu, saya pasien COVID-19 gitu ya. Tapi tiap hari itu saya nyuci baju, nyuci pakai tangan, saya setrika. Saya kasihan sama suami saya, harus menjaga anak, masak semuanya. Akhirnya saya mengambil pekerjaan rumah tangga yang nyuci dan nyetrika ya. Hari-hari saya sebagai pasien COVID-19 di rumah, itu bukan cuma tidur saja, saya masih bekerja gitu ya. Saya masih mengajar secara online, saya masih mengoreksi ya. Saya hanya bilang sama Tuhan, saya hanya mengerjakan tanggung jawab saya minum vitamin, dan vitamin saya itu juga vitamin yang biasa, CDR, vitamin yang ada di apotik gitu ya, vitamin yang dijual di apotik.
Saya hanya percaya Tuhan sembuhkan saya, Tuhan sembuhkan saya. Saya nggak punya uang banyak untuk beli obat-obatan mahal, tapi saya punya Tuhan yang punya kuasa. Ya, saya tetap mengerjakan bagian saya sebagai ibu rumah tangga. Saya nyuci tiap hari, saya bersihkan, saya nyetrika, begitu ya. Saya bersihkan kamar mandi saya nyapu, ngepel bagian saya, semua saya kerjakan, gitu. Saya percaya kepada kuasa Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pada akhirnya kemarin tanggal 13 Mei, Bapak Ibu, jam 22, bidan dari puskesmas saya memberikan kabar. Ibu Ira, Ibu negatif. Bapak Ibu tahu, hati saya sangat bersyukur. Saya sangat tahu bahwa saya itu sakit, gitu ya, dan saya nggak minum obat-obatan seperti teman-teman mungkin yang mahal-mahal. Saya hanya punya obat itu vitamin C. Saya hanya punya obat itu yang biasa dari apotek. Saya nggak punya apa-apa. Dan saya tetap harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga, nggak mungkin nggak. Saya tetap mengerjakan bagian saya. Tuhan, saya hanya punya modal ini. Saya tetap bekerja, saya tetap membantu suami saya tetap mengajar. Saya punya tanggung jawab, saya harus mengajar koreksi. Saya nggak punya apa-apa Tuhan, tapi saya punya Tuhan, saya punya Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya hanya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya hanya butuh anugerah Tuhan, saya hanya butuh pengampunan Tuhan, kemurahan Tuhan, bonus umur dari Tuhan. Dan Bapak Ibu, kemarin Tuhan menjawab. Saya sangat bersuka cita ketika hasilnya diberikan negatif. Saya senang sekali, ya. Artinya saya masih boleh melayani Tuhan, saya masih boleh menjaga anak-anak saya. Saya tahu Bapak Ibu, ini semua bukan karena saya, ini semua bukan karena obat-obatan yang saya konsumsi, tapi ini murni adalah kuasa Tuhan, ini murni adalah kebaikan Tuhan, ini murni adalah kasih dan pengampunan Tuhan bagi saya dan keluarga. Bapak Ibu, inilah kesaksian saya. Saya percaya Bapak Ibu di rumah mungkin ada keluarga yang kena COVID-19 juga. Kita nggak punya apa-apa. Kita hanya kerjakan bagian yang terbaik saja, Bapak Ibu. Kerjakan bagian kita yang terbaik. Minum vitamin yang kita mampu beli. Tapi yang paling penting, Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan maut. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita hanya minta mengemis kebaikan Tuhan tiap hari, mengemis kebaikan Tuhan tiap hari. Saya yakin itu mampu memulihkan setiap kita. Saya yakin itu adalah obat yang paling manjur. Dan saya yakin itu adalah obat yang paling ampuh untuk setiap penyakit. Dan kalaupun Tuhan belum menyembuhkan kita, saya yakin Tuhan punya rencana. Bapak Ibu, inilah kesaksian saya. Saya berterima kasih kepada semua pihak rumah sakit, pihak puskesmas yang begitu perhatian kepada saya, terus menghubungi saya dan keluarga. Juga buat keluarga saya yang setia mendoakan, terima kasih. Setia mendukung, setia menangis bersama-sama. Sebulan ini kita menangis sama-sama. Kita hanya berempat, kita nggak punya siapa-siapa, tapi kita punya Tuhan. Terima kasih buat suamiku, terima kasih buat anak-anakku, terima kasih buat keluarga besar juga yang mendukung dalam doa. Saya berterima kasih. Saya juga berterima kasih kepada seluruh teman-teman kerja saya, pimpinan-pimpinan yang sangat perhatian kepada saya, mendukung saya dalam doa. Teman-teman kantor yang perhatian, yang mendoakan saya, terima kasih Tuhan, pakai kalian luar biasa. Juga semua orang tua murid yang membantu saya, mensupport saya, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian, Tuhan berkati. Dan anak-anaknya juga yang perhatian, anak-anak murid saya, teman-teman gereja, orang tua rohani saya, terima kasih buat semuanya. Saya percaya Tuhan mendengarkan doa kalian. Bukan saya, si orang berdosa, tapi Tuhan mendengarkan doa kalian bagi saya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, semua pasien COVID-19 saat ini, jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berjuang, kerjakan yang terbaik. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup, yang sanggup untuk menyembuhkan kita dan memakai kita untuk menjadi alat kemuliaan di tangannya. Kerjakan yang terbaik bagian kita, kerjakan yang terbaik bagian kita, Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Terima kasih Bapak Ibu, semua saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.